Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan selanjutnya, kita lanjutkan. Apakah orang-orang biasa seperti saya ini bisa masuk surga tanpa harus mencicipi neraka? Ini pertanyaan agung, Pak. Iya, ini pertanyaan agung. Pertanyaan yang sering disebutkan oleh para sahabat. Dan semestinya seorang muslim sering-sering bertanya seperti ini. Kita sering mendengar kaum muslim sebagian bertanya kepada para ustadz, para kiai, para habib, ya guru agama, cuma permasalahan seputar dunia. Ustadz, tolong dong amalannya agar bisa saya cepat bayar hutang. Tolong dong amalannya agar saya lancar rezeki. Tolong dong amalannya agar saya cepat dapat jodoh. Seputar itu saja permintaannya. Lihat pertanyaan para sahabat persis seperti ini kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka. Maka saya menjawab, Bapak Ibu saudara-saudari, surga adalah untuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Mau dia biasa, maksud mungkin biasa ini bukan berilmu, atau orang yang berilmu. Surga bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga bukan hanya untuk orang-orang yang diluaskan rezekinya. Surga untuk semua orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, amalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Is'alu idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Surga yang paling tinggi. Dan ingat, ini gaya hidupnya para sahabat. Yaitu kalau untuk urusan akhirat mau yang paling sempurna, jangan mau yang paling rendah. Minta surga yang paling tinggi. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah surga firdaus. Kenapa? Fa innaha a'lal jannah. Sesungguhnya dia adalah surga firdaus. Bahkan minta kepada Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bukan hanya sekedar masuk surga. Minta kepada Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tetapi Pak, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sa'alta an 'azim. Ketika beliau ditanya, wahai Rasulullah, apa amalan yang memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka? Maka beliau bersabda, laqad sa'alta an 'azim. Sungguh engkau telah bertanya tentang perkara yang besar, agung. Enggak mudah Pak masuk surga. Bukan dengan angan-angan, bukan dengan dosa, bukan dengan maksiat. Harus meninggalkan sesuatu yang kita kadang-kadang sukai, hawa nafsu kita menginginkannya. Dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, huffatil jannatu bil makarih. Surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Harus Pak meninggalkan hal yang kadang-kadang kita syahwati dan itu diharamkan oleh Allah. Berat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam surga. Tetapi wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah. Tetapi dia mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Wallahi Pak, kalau kita berhadapan dengan Allah dengan dosa-dosa ini, tidak akan pernah kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena rahmatnya, maka mintalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal kita enggak cukup Pak menutup dosa yang kita lakukan, enggak cukup. Kalau bukan karena rahmat Allah, disitulah benar-benar murni mutlak kuasa Allah terhadap surga. Mintalah selalu rahmatnya, mintalah selalu karunia-Nya agar dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala.